Halo semuanya, selamat siang. Pertama-tama, saya mau menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa hadir langsung di kelas hari ini. Saya kebetulan lagi di luar kota, tapi semoga lewat video ini, saya M. Ardarino Firdaus dari kelompok 3 yang membahas tentang naive Bayes, bisa tetap mendemokan aplikasi yang sudah kami kembangkan ini. Aplikasi ini tugasnya sederhana tapi penting, yaitu membantu memprediksi risiko penyakit jantung. Kami menggunakan data pasien dari salah satu metode machine learning yang namanya Gaussian Naive Bayes. Aplikasi ini kami buat pakai framework Python bernama Streamlit, dan sudah kami deploy juga di internet, jadi bisa diakses kapan saja. Ini semua bagian dari proyek dari sistem pakar kami di Universitas Serang Raya. Oke, jadi ini adalah tampilan utama aplikasi kita. Di bagian paling atas, jelas ya, ini judulnya aplikasi prediksi penyakit jantung. Di bawahnya ada sedikit pengantar tentang model dan dataset yang kami pakai. Nah, di sisi kiri ini bagian sidebar. Kami sudah mencantumkan detail lengkap proyek kami. Ada informasi tugas yang menjelaskan kalau ini untuk proyek sistem bakar di Universitas Serang Raya. Lalu ada informasi kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang membahas bias. Dan pastinya daftar nama anggota di tim kami. Di paling bawah sidebar, ada juga bagian tentang aplikasi yang merangkum teknologi dan dataset yang kami gunakan. Sebelum kita coba langsung prediksinya, saya mau cerita sedikit nih tentang apa saja yang sudah saya perbaiki dan tambahkan di aplikasi ini berdasarkan masukan-masukan kemarin. Kami usahakan aplikasinya jadi lebih lengkap dan pastinya lebih mudah dipakai. Perubahan yang pertama yaitu fitur preset pasien. Sekarang biar lebih cepat dan gampang, kami sediakan juga fitur preset pasien. Jadi Anda bisa langsung coba prediksi untuk contoh kasus tertentu seperti Pak Prasetyo atau Pak Bagus, tanpa perlu repot mengisi semua data manual. Yang kedua, selain hasil sakit atau tidak sakit, model kami sekarang juga menampilkan probabilitasnya. Ini menunjukkan seberapa yakin model itu dengan prediksinya dalam bentuk persentase. Lalu untuk perubahan ketiga, ada visualisasi data yang lebih jelas. Saya juga sudah memperbaiki visualisasi zona prediksi model kami. Jadi lebih mudah untuk melihat bagaimana model ini memisahkan kelompok data. Kami juga menambahkan visualisasi distribusi data untuk setiap fitur. Ini super membantu untuk melihat pola-pola dalam data yang dipelajari oleh model. Dan yang paling baru dan menurut saya paling keren, ada grafik yang menunjukkan fitur apa saja yang paling berpengaruh atau mendorong model untuk membuat prediksi tertentu pada setiap pasien. Oke, mari kita coba langsung. Ini adalah bagian inti aplikasi kami, tempat kita bisa mencoba memprediksi status penyakit jantung pasien baru secara interaktif. Anda bisa mengisi data pasien sendiri, tapi kami juga sudah siapkan beberapa profil pasien contoh untuk demo. Coba kita pilih salah satu contoh preset ya. Baik, ini adalah profil Pak Prasetyo Wahyudin. Datanya sudah otomatis terisi di form ini. Kalau kita lihat-lihat, data Pak Prasetyo ini menunjukkan profil risiko yang cenderung rendah. Umurnya 35 tahun, tekanan darah dan kolesterolnya normal, tidak ada nyeri dada saat olahraga, dan lain-lain. Indikatornya relatif aman. Lalu, setelah data terisi, kita klik tombol prediksi status penyakit jantung. Dan hasilnya, model kami memprediksi Pak Prasetyo tidak menderita penyakit jantung. Ini sesuai dengan profil risikonya yang rendah. Di bawahnya juga, kita bisa lihat juga probabilitasnya. Untuk Pak Prasetyo, model kami sangat yakin dia tidak menderita penyakit jantung dengan probabilitas sekitar 80,75%. Dan probabilitas tidak sakitnya 19,25%. Nah, ini bagian yang paling menarik dan edukatif. Grafik ini menunjukkan fitur apa saja yang paling mendorong prediksi model untuk pasien Pak Prasetyo ini. Bar biru artinya fitur itu cenderung membuat model memprediksi tidak sakit. Dan bar merah artinya nilai fitur itu cenderung membuat model memprediksi sakit. Semakin panjang barnya, semakin kuat pengaruhnya. Untuk Pak Prasetyo, kita bisa lihat banyak bar biru yang panjang. Oke, sekarang mari kita coba profil lain, yaitu Pak Bagus Kurniawan. Datanya juga sudah otomatis terisi di formulir. Kalau datanya Pak Bagus ini, kita bisa lihat profil risikonya lebih tinggi. Umurnya 60, ada jenis nyeri dada tertentu, kelainan EKG, dan yang paling signifikan ada penyumbatan di pembuluh darah utama, yaitu si A3. Dan yang paling signifikan ada penyumbatan di 3 pembuluh darah utama. Ayo kita klik prediksi lagi. Dan hasilnya, model kami memprediksi Pak Bagus menderita penyakit jantung. Ini juga sangat sesuai dengan profil risikonya yang memang tinggi. Probabilitasnya juga menunjukkan model sangat yakin dia menderita penyakit jantung sebesar 50,61% dan probabilitas tidak menderita penyakit jantung sebesar 49,39%.
Untuk Pak Bagus, kita lihat grafiknya didominasi bar merah yang panjang. Ini berarti fitur-fitur seperti CA atau jumlah pembuluh darah tersumbat dan CP, yaitu nyeri dada dan slope, kemiringan EKG saat olahraga, adalah yang paling kuat mendorong model untuk memprediksi sakit. Tentu saja Anda juga bisa memilih isi manual dan mencoba kombinasi data pasien lain yang Anda inginkan sendiri. Nah, setelah kita coba langsung prediksinya, yuk kita intip lebih dalam hasil ujian atau rapor lengkap dari model kita ini. Pertama, ada akurasi. Angka 81,49% ini bisa dibilang nilai rapor keseluruhan model kami. Artinya, secara total, model kita berhasil memprediksi dengan benar sekitar 81 dari setiap 100 pasien yang kami uji. Lalu untuk confusion matrix, ini seperti tabel rincian kesalahan model kita. Dia menunjukkan 118 DN atau true negatif. Ini adalah pasien yang memang tidak sakit dan model kita berhasil memprediksi tidak sakit. Lalu ada FP atau false positive, value-nya 41. Ini pasien memang tidak sakit, tapi model kita salah memprediksi sakit. Lalu ada FN atau false negative, value-nya 16. Ini pasien yang memang sakit, tapi model kita salah memprediksi tidak sakit. Yang terakhir ada true positive, value-nya 133. Ini pasien yang memang sakit, dan model kita berhasil memprediksi sakit. Kemudian ada classification report. Ini rapor yang lebih detail lagi. Dia melihat dari sisi masing-masing kelompok pasien, antara yang sakit dan yang tidak sakit secara terpisah. Coba lihat baris sakit ada recall 0,89, angka ini penting banget. Artinya, dari semua pasien yang memang benar-benar sakit, model kita berhasil mendeteksi sekitar 89% diantaranya. Jadi cuma sekitar 11% yang terlewat. Lalu ada precision, nilainya 0,76. Ini berarti dari semua pasien yang diprediksi sakit oleh model, sekitar 76% diantaranya memang benar-benar sakit. Angka-angka ini memberitahu kita seberapa jago model kita mengenali yang sakit dan yang tidak sakit dari sudut pandang yang berbeda. Nah, bagaimana sih model kita bisa belajar dan kemudian memprediksi? Kuncinya ada di pola data. Di bagian ini, kita bisa lihat bagaimana data pasien tersebar untuk setiap fitur, dibedakan antara sakit, yaitu merah, dan tidak sakit, yaitu biru. Misalnya di grafik umur, kita bisa lihat bahwa pasien yang sakit, yaitu di garis merah, cenderung memiliki umur di rentang-rentang tertentu, sedangkan yang tidak sakit, atau garis biru, mungkin di rentang lain. Pola-pola seperti inilah yang dipelajari oleh model kita saat proses pelatihan. Dan ini mencakup distribusi age, distribusi TRAS BPS, distribusi kolesterol, distribusi talak, distribusi old peak, distribusi seks, distribusi CP, distribusi FBS, distribusi RAS ECG, distribusi Eksang, distribusi slope, distribusi CA, dan distribusi TOL. Untuk lebih membayangkan bagaimana cara berpikir model kita, kami siapkan satu visualisasi sederhana ini. Gambar ini menunjukkan bagaimana model hanya dengan melihat umur dan detak jantung maksimal membagi area prediksinya. Titik-titik di grafik adalah data pasien dari data awal kita yang sudah kita tahu statusnya, yaitu biru untuk tidak sakit dan merah untuk sakit. Area berwarna di latar belakang adalah zona prediksi model. Bayangkan saja kalau ada pasien baru dengan umur detak jantung tertentu. Model akan melihat di zona mana titiknya jatuh. Kalau di zona merah, model prediksi sakit. Kalau di zona biru, prediksi tidak sakit. Tapi perlu diingat ya, ini hanya ilustrasi sederhana pakai dua fitur saja. Model kami yang asli, yang rapornya di atas tadi, pakai semua 13 jenis data pasien yang ada di form prediksi. Jadi, cara berpikir model yang asli tentu jauh lebih kompleks dan mendetail dari gambar ini. Jadi secara singkat, tim kami berhasil mengembangkan sebuah model machine learning untuk memprediksi risiko penyakit jantung dan membuat aplikasi web interaktif menggunakan Streamlit ini. Model kami menunjukkan akurasi yang cukup baik, yaitu 81,49% dalam prediksi. Dan aplikasi ini memungkinkan kita untuk mencoba prediksi secara langsung serta memahami sedikit cara kerja model di baliknya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Ardan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.